Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Hakim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan seluruh teman-teman ekonomi syariah yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Urfi Sania, Oliviana, dan Nurul Musnaini Inayati akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kompetisi bisnis dalam perspektif Islam. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, konsep kompetisi, yang kedua, landasan syariah tentang kompetisi bisnis, yang ketiga, pihak-pihak yang berkompetisi, dan yang keempat yaitu paradigma Islam dalam kompetisi bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu konsep kompetisi. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil. Yang pertama yaitu melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Yang kedua yaitu kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kita dan dia tidak perlu terlalu khawatir berbisnis dengan kita. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis, menjual barang-barang dagangan Khadijah. Yang keempat yaitu keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual. Materi selanjutnya yakni landasan syariah tentang kompetisi. Dasar dalam ekonomi umat adalah upaya untuk mewujudkan hubungan manusia yang islami di antara para pihak yang melakukan berbagai transaksi atau akad dan perikatan. Etika bisnis Islami menekankan pada kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, saling menguntungkan, saling mempercayai, dan bekerja sama dalam berbagai bentuknya. Semua tindakan itu dilakukan dengan penuh kerelaan atas dasar tauhidullah dan persaudaraan sehingga tiada gharar, maisir, riba, dan ikhtiar. Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan syariah itu diperbolehkan dengan kriteria harus bersaing secara baik. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa persaingan itu untuk tujuan kebaikan diperbolehkan selama persaingan itu tidak melanggar prinsip syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha persaingannya hancur. Walaupun tidak berarti gaya berdagang
Rasulullah seadanya tanpa mementingkan biasanya. Yang beliau lakukan hanya memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barangnya. Yang selanjutnya yakni pihak-pihak kompetisi. Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Manusia menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang diperoleh tersebut adalah rezeki yang tidak akan lari kemana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apapun orang mengusahakan, ia tidak mendapatkannya. Begitupun sebaliknya, tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak sedikit pun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezekinya hanya karena anggapan rezeki itu diambil pesaing. Yang selanjutnya yakni paradigma Islam dalam kompetisi bisnis. Yang pertama, tauhid, kesatuan atau unity. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung kepaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi satu. Maka Islam kemudian menawarkan perpaduan antar agama sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Sang Pencipta. Yang kedua, keseimbangan. Prinsip yang kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip keseimbangan yang berdasarkan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku saat terjadi pesanan bebas dapat terjadi secara efektif. Hal ini dimungkinkan terjadi saat tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam, kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi. Yang keempat, pertanggungjawaban. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan dengan niat, sikap, dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan laba. Kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain.